Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Desmai, teman-teman, di video baru lagi ya. Hari ini saya mau ngisi vlog saya lagi dengan insight-insight yang mungkin bisa teman-teman dapatkan dari apa yang mau saya sharingkan hari ini. Dan yang mau saya sharingkan ini berkaitan dengan kondisi yang sekarang lagi terjadi di MCI ya, yaitu masa-masa tutup promo trip Korea dan menuju ke promo trip baru. Jangan kemana-mana, ikutin videonya sampai selesai. Oke teman-teman, ya ini sebenarnya adalah satu bahan yang kemarin-kemarin itu saya sharingkan bersama tim saya. Jadi saya pikir mungkin ini bermanfaat tidak hanya untuk tim saya, tapi bisa juga untuk teman-teman semua yang sudah mensubscribe YouTube channel saya atau mungkin sesama teman-teman MCI yang lain. Ya, ada 5 tips yang teman-teman bisa gunakan ya untuk mempersiapkan promo trip baru yang nanti kita nggak tahu ya ke negara mana. 5 tips tersebut adalah: pertama, teman-teman pastikan ya sudah mengupgrade Dreambook. Nah, jadi mungkin selama 1 tahun kemarin atau selama promo trip kemarin sudah banyak pencapaian, sudah banyak impian yang bisa terwujud melalui bisnis MCI. Sekarang waktunya teman-teman mengupgrade lagi impiannya. Ya, jadi perbaharui impian. Boleh lebih besar lagi, boleh mungkin sesuatu yang lebih diinginkan lagi ya. Jadi nggak usah takut mengupgrade impian, karena dengan impian kita yang baru lagi maka kita akan tetap terus bergerak ya. Walaupun misalnya kondisinya udah sekarang nyaman, walaupun banyak impian yang sudah terwujudkan, tapi dengan mengupgrade impian maka teman-teman tidak akan sempat berada di zona nyaman. Maka teman-teman akan bergerak terus untuk mengejar lagi impian-impian baru. Kedua, teman-teman harus punya target-target baru lagi ya. Gimana bisa kalau misalnya kita udah punya nih impian-impian baru ya, tapi kita tidak mau bergerak dengan target baru juga ya. Jadi dengan adanya target-target baru maka arah kita berjalan menuju impian-impian baru kita juga lebih jelas lagi ya, sehingga satu sama lain akan saling menunjang ya. Yang itulah yang akan mempercepat juga langkah teman-teman untuk semakin dekat dengan impian yang baru-baru yang mau ditulis tadi gitu ya. Akan semakin dekat karena apa? Karena kita punya target. Jadi kalau misalnya target itu datang dari diri sendiri itu keren. Kalau misalnya target datang dari upline, jangan baper ya. Artinya upline-nya pengen kita maju lebih cepat lagi dan lebih pasti lagi dengan adanya target-target ini ya. Semangat. Lanjut yang ketiga, teman-teman tentukan rencana kerjanya ya. Gimana bisa mau capai target ya kan kalau rencana kerja aja nggak punya ya. Jadi setiap hari itu teman-teman usahakan punya jadwal kerja yang jelas ya. Hari ini mau ketemu siapa, hari ini mau promo apa, besok mau demo di mana gitu kan. Terus mungkin lusa mau meeting group sama siapa ya, sama tim yang mana gitu. Jadi setiap hari selalu ada program kerja yang membuat teman-teman itu lebih dekat lagi dengan target gitu ya. Jadi pencapaian target itu bakalan jelas, mudah untuk dicapainya ketika teman-teman selalu punya jadwal kerja yang jelas. Nah, jadi pastikan waktu itu sangat bermanfaat untuk bisnis teman-teman semua ya. Jadi pengalokasian waktu dan manajemen waktu juga teman-teman harus perhatikan ya. Jadi ya saran saya tuh kayak gitu ya. Jadi teman-teman pastikan punya rencana kerja yang jelas, yang arahnya memang menuju ke bisnis teman-teman, lebih dekat lagi dengan target teman-teman, dan mempermudah teman-teman untuk mencapai impian-impian baru teman-teman semua. Yang keempat, teman-teman pastikan kalau sudah punya rencana kerja yang jelas, itu dikonsultasikan dengan upline aktifnya ya. Jadi bisa jadi apa yang kita susun itu juga ada yang keliru jika kita tidak
konsultasikan itu dengan upline. Karena apa? Karena upline itu kan sudah melewati prosesnya, upline sudah duluan gitu ya, ngerasain, ngejalanin gitu. Jadi teman-teman perlu untuk kasih lihat ya rencana kerjanya seperti apa, terus juga mungkin hasil yang didapatkan selama menjalankan rencana kerja yang sudah teman-teman susun itu seperti apa. Minta upline-nya juga mengevaluasi, sehingga kita akan dapat pencerahan lagi dari upline kita untuk nanti arahnya lebih benar lagi ya. Jangan sampai kita melakukan satu hal yang menurut kita itu udah benar gitu ya, ini udah pastilah, udah oke ini kalau menurut aku gitu ya, tapi ternyata mungkin ada cara komunikasi kita dengan orang lain yang keliru ya. Mungkin juga dari kita demo atau dari kita menjelaskan produk knowledge itu juga ada yang kurang tepat, maka upline juga bisa mengkoreksi, oh yang benar itu seperti ini. Jadi jangan abaikan konsultasi aktif ke upline-nya ya. Jadi dari situlah teman-teman nanti akan mempersingkat waktu untuk teman-teman bisa lebih dekat dengan target ya. Jadi jangan buang-buang waktu dengan coba-coba ya, karena kalau dengan upline kita konsul ya, kita bantu, kita minta bantu, upline kita mengevaluasi, itu hasilnya akan lebih cepat lagi. Oke? Yang terakhir nih, yang kelima. Yang kelima ya, jangan lupa untuk melakukan bina tim online dan offline ya. Sepinter-pinternya teman-teman, sehebat-hebatnya teman-teman apa sih namanya, membuat rencana kerja gitu kan, wah luar biasa banget gitu kan. Terus juga konsultasi terus sama upline-nya, pokoknya gimana nih plan ya, yang kayak gini nih aku maunya, ini kira-kira bener apa enggak. Terus upline-nya juga kasih input gitu ya, kasih masukan, tapi sama dia dikip sendiri. Oh ya udah, aku udah paham, dia nggak bagikan ke bawah, dia nggak jelaskan kembali ke member-membernya ya. Jadi dianya malah pinter-pinter sendiri gitu ya. Ya kita nggak bisa, kalau di bisnis jaringan kita itu pinternya barengan, kita suksesnya juga barengan ya, kita besarnya juga barengan sama tim kita. Jadi jangan abaikan itu. Misalnya soal demo produk misalnya, atau produk knowledge, oke lah kita udah paham banget gitu ya, udah hatam gitu, ngerti banget itu tentang pH air, udah ngerti air heksagonal, udah ngerti gitu ya. Tapi member-member kita apakah pasti sudah mengerti juga? Sementara mungkin kita grup meeting jarang ya, Zoom meeting juga kita cuman ngandelin upline yang ngadain ya, kita ke tim kita nggak bikin sendiri ya kan. Nah jadi percuma mau sepintar apapun kalau nggak dibagi ke bawah, ke jaringannya, maka teman-teman tidak akan mendapatkan hasil apa-apa ya. Jadi bagikanlah ke tim kita, mau secara online boleh banget, sekarang udah ada Zoom meeting, udah ada video call, udah ada voice note ya, gampang gitu. Mau bagikan info apapun tentang produk, tentang bisnis, semua udah gampang banget diakses ya. Atau misalnya mau lebih dekat lagi gitu ya, secara personal, lebih intim gitu, lebih dekat ya sama membernya, boleh kalau memungkinkan dengan cara offline ya, ketemu gitu kan, hangout bareng, nge-mall bareng, playdate anak-anaknya sama anak-anak kita gitu ya, sehingga kita bisa saling mendekatkan diri dan masukinlah di situ materinya sedikit-sedikit supaya dia juga bisa pahamnya juga bertahap. Nah jadi itulah ya poin kelimanya, bagikan yang kita tahu semua ke tim dan lakukan secara berkala, setiap bulan mungkin ya, atau seminggu sekali kita ketemuan ya, bebas tergantung dari teman-teman semua dan jaringannya. Oke teman-teman semua, 5 tips menyambut promo terbaru udah saya share ya, dan semoga apa yang saya sharingkan ini bermanfaat dan teman-teman bisa dapat insight-nya ya. Nggak usah khawatir kalau misalnya mikirnya gini, Mbak Desma kok yang kayak gitu dibagikan sih secara umum gitu ya. Ya nggak apa-apa ya, karena ya kalau menurut saya ya sama seperti yang saya sampaikan tadi, buat apa saya tuh tahu banget semuanya gitu kan, kalau misalnya tidak menjadi manfaat juga gitu loh, mau saya simpan sendiri aja ya buat apa gitu kan. Jadi ya
kalau bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang, kenapa enggak? Toh nanti juga hasilnya itu kan bervariasi ya, tidak mungkin akan sama gitu. Orang yang menerapkan di sini, orang yang menerapkan di sini, hasilnya juga pasti akan beda-beda, ya kan? Jadi ya semoga apa yang saya bagikan yang penting bisa jadi manfaat lah buat semuanya, dan saya juga ngerasa happy ya, karena bisa jadi apa ya, bisa jadi referensi bagi teman-teman yang lebih serius lagi di MCI. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, ngomong bermanfaat lagi. Iya, yang penting saya pengennya tuh semua yang saya sampaikan di YouTube channel saya bisa bermanfaat buat yang nonton, buat yang ngikutin gitu ya. Ya, jangan bosan-bosan ya ngelihat video-video baru. Ya udahlah, better life with MCI. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.